Silakan tanya jawab dulu boleh ini. Sebentar tanya jawab dulu boleh. Masih ada waktu 15 menit. Ya. Yang pertama, kalau gajinya sudah habis bagaimana? Sebenarnya bukan dari gaji tapi dari penghasilan, gitu ya. Jadi dari penghasilan apapun yang kita dapatkan, dan itu dari penghasilan maksudnya adalah penghasilan bersih. Jadi penghasilan bersih kita. Jadi misalkan kita jualan untungnya 10.000, berarti ambil 1.000-nya. Itu bukan jual barang 100.000, untungnya 10.000, bukan 10.000 sedekahnya, tapi 10.000 itu 10% dari keuntungan saja. Ketika kita dapat rezeki apapun dari manapun sumbernya, dikasih orang, dikasih anak, dikasih siapapun, langsung itu ya. Jadi ketika itu memang pendapatan bersih kita, langsung alokasikan untuk menjadi pembiasaan adalah cukup menjadi ambil 10%-nya untuk menjadi pembiasaan saja. Yang kedua, ada yang bertanya, nanti kalau konsultasi ke rumah bayar apa tidak ya? Siapa yang biasa ke rumah? Pak siapa ya tadi ya? Ini Mas siapa ya, Mas pengusaha hijab siapa namanya? Lupa saya. Ini nggak kelihatan. Mas Eko ya. Mas Eko. Mana orangnya? Ada nggak? Masih ada nggak? Hah? Ini atau yang teman-teman yang lain yang sudah pernah ke rumah, kira-kira udah pernah suruh bayar nggak? Enggak. Ada yang sudah suruh bayar. Ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang datang ke rumah, yang penting janjian saja dulu. Ada bayarnya nggak? Nggak ada bayarnya. Nggak ada bayarnya. Jadi bahkan kalau untuk pesantren kami sampai hari ini memang kita tidak ada donatur. Jadi kita sekolah pesantren sampai sekarang memang kita tidak ada donatur. Kita berusaha untuk biayai, yaitu dari bisnis, dari usaha kita. Itu adalah untuk pesantren dan sekolah. Kami biayai berbagai macam kegiatan itu bukan dari seminar, bukan dari konsultasi, bukan dari orang berkonsultasi sudah susah masa suruh bayar. Gitu. Jadi kami dapat keuntungan, dapat dana adalah kalau kami memang membuat katakanlah produk gitu ya. Kita menjual produk baru itu kita baru dapat. Ini ya. Jadi kita menjual, misalkan saya tulis buku, saya bikin DVD dan lain sebagainya, itu adalah hasilnya memang 100% untuk pembiayaan dari sekolah dan pesantren kami. Karena memang terus terang kebutuhan pesantren kami, pesantren dan sekolah itu rata-rata di atas 50 juta setiap bulan. Itu. Sementara kita tidak ada donatur. Itu seperti itu. Jadi kalau mau konsultasi ke rumah free, bebas semuanya. Terus kalau yang terakhir karena kami memang berfokus pada bisnis dan kami memang berusaha, kami baru ada cita-cita Bapak Ibu. Kami sudah ada lahan seluas berapa ya? 250 bin kali 14 berapa itu? Berapa ribu meter itu? Sekitar berapa? 2.800 meter ya, 2.800an meter. Kami sudah punya MTS, kami sudah punya aliyah, kami ada pondok pesantren. Memang kami ada pengembangan dua cita-cita kami yang belum tercapai, yaitu madrasah ibtidaiyah yang gratis karena banyak sekali anak yang kepingin ada. Kemudian juga cita-cita yang mungkin dianggap terlalu tinggi oleh banyak orang,
Kami memang kepengen sekali dari dulu itu punya perguruan tinggi gratis. Itu yang belum tercapai. Yang paling dekat adalah harapan kita adalah kalau dari lahan yang sudah ada memang perencanaannya adalah untuk pendirian pesantren khusus anak-anak. Sekaligus ada madrasah ibtidaiyah. Saya nggak akan minta sumbangan pada Bapak Ibu semua. Itu. Cuman saya menawarkan kepada Bapak Ibu semua untuk bergabung di dalam bisnis kami yang baru, gitu ya. Yang baru itu proposalnya ada, nanti bisa dipelajari di sini atau di rumah boleh, itu ya, konsultasi dengan kita pun boleh. Itu tujuannya adalah ketika bekerja sama dengan kami sebenarnya secara tidak langsung kami hampir tadi sudah saya sampaikan 90% profit yang kami dapatkan adalah untuk kegiatan sosial. Ketika Bapak Ibu bergabung nanti di dalam bisnis kami yang baru itu berarti sebenarnya berkontribusi untuk anak-anak pesantren kami. Kami memang baru akan ada pengembangan Bapak Ibu, karena salah satu bisnis yang menurut kami bagus adalah ada properti. Sebenarnya kita ada program properti berjamaah, tapi sekarang baru kita off-kan dulu. Banyak permintaan sebenarnya. Ada properti berjamaah. Bagaimana strategi ini, capital ini dijalankan secara berjamaah? Ada Pak strateginya sebenarnya. Saya nggak punya cukup waktu. Sendirian kan agak berat, misalkan modal 100 juta. Berat ya kalau sendirian. Nah, itu bisa berjamaah bareng-bareng sebenarnya bisa. Itu, tapi ini kita baru off dulu karena memang cari lahan susah. Itu, cari lahan yang cepat jual itu susah. Kemudian bisnis yang menurut kami bagus diantaranya adalah properti. Kemudian juga di situ ada apa namanya di Bapak Ibu semua. Itu adalah proposal untuk apa namanya proposal untuk bisnis kesehatan. Sebenarnya di situ bidangnya adalah kesehatan. Kebetulan kami dari tahun 2009, 2010, 2011 dulu mengajar di UIN Wali Songo Semarang. UIN Wali Songo Semarang itu ada jurusan psikologi. Di psikologi itu ada sub penjurusan namanya jurusan psikoterapi. Jadi psikologi yang dikhususkan untuk terapi. Nah, kebetulan kami adalah trainer untuk bidang itu selama bertahun-tahun. Yang sampai hari ini di UIN masih ada. Nah, karena ketika 2011 saya kembali ke Kebumen gitu ya, tidak lagi ngajar di sana. Itu. Jadi kemudian karena banyaknya permintaan kemarin, itu di proposal yang ada di depan Bapak Ibu semua, saya jelaskan dulu. Sebenarnya itu teknik apa gitu ya. Ini sayangnya videonya bisa nggak juga? Karena salah satu potensi bisnis yang paling menarik saat ini adalah kesehatan, salah satunya Bapak Ibu. Ini segmentasinya luas, mau anak kecil, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau dewasa, mau muda, semuanya itu bisa menjadi target market bagi bisnis kesehatan. Nah, cuman di sini yang kami lakukan adalah di situ adalah metode holistik, di mana tidak menggunakan peralatan maupun obat apapun. Tetapi yang membuat berbeda pembuktiannya adalah langsung saat itu juga. Ketika metode lain menggunakan obat, gitu misalkan, menggunakan obat, mungkin sekarang minum obat, mungkin efeknya besok pagi, gitu kan. Nah, kalau ini metode ini itu dilakukan, dipraktekkan adalah sekitar 5-10 menit, dan hasilnya saat itu juga selesai terapi langsung dirasakan. Jadi katakanlah ada yang sakit kepala, gitu kan, 5 menit, 10 menit langsung saat itu juga langsung bisa ditanya masih sakit atau tidak. Ini adalah metode yang selama ini mungkin bisa diklaim sebagai metode yang sangat cepat sekali, walaupun tidak segala macam penyakit. Tentunya metode-metode tertentu lebih baik, misalkan di medis orang kekurangan darah, ya tentu lebih bagus lagi kalau transfusi dan lain sebagainya. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu, banyak metode ini mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan. Nah, nanti ini selanjutnya Pak Arman aja ini yang menyampaikan ini, karena beliau ini terapisnya ini. Jelaskan ya, biar gantian ini, saya capek juga ini ngomong. Itu ya, jadi nanti bisa dijelaskan dulu, nanti mungkin masih ada waktu sedikit lah nanti untuk teman-teman semua bisa mempelajari. Siapa tahu di sini ada yang baru berpikir, wah saya mau bisnis apa ya, gitu kan? Saya mau bisnis apa? Mau
atau mau katakanlah bekerja sama dengan kami, bergabung, tidak masalah. Itu di situ ada proposalnya, ada, dan apa namanya, secara resiko dan sebagainya nanti bisa kita diskusikan gitu.